semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 berkelas manajemen operasional dengan dosen pengajar yaitu Dr. Magdalena Wulur, SEMM, dan saya sebagai mentor di kelompok 6 sini. Di sini kami akan menjelaskan strategi manajemen operasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Teman-teman, di mana UMKM itu sendiri merupakan suatu badan usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang dalam hal lingkup kecil atau mikro. Dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok 6. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Daniel SK1. UMKM dibedakan dengan beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro memiliki aset 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil memiliki aset 50 juta sampai dengan 500 juta. Sedangkan omsetnya lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Dan yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah mempunyai aset di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omsetnya hingga 50 miliar. Tujuan UMKM. Tujuan UMKM yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan mandiri. Yang kedua, mewujudkan peningkatan struktur ekonomi negara. Yang ketiga, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, terdapat 3 jenis usaha yang termasuk dalam UMKM, antara lain usaha kuliner, usaha fashion, dan usaha agribisnis. Yang pertama adalah usaha kuliner. Usaha ini adalah salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi, terutama di kalangan muda yang hanya mengandalkan inovasi dalam bidang makanan serta dengan modal yang tidak terlalu besar. Bisnis ini terbilang cukup menjanjikan, mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Yang kedua, usaha fashion. Selain kuliner, UMKM di bidang fashion sedang diminati. Setiap tahunan model tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan usaha pelaku di bidang fashion. Dan yang ketiga adalah usaha agribisnis. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Kalian bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Ciri-ciri UMKM. 1. Barang yang ada tidak tetap dan sewaktu-waktu bisa berganti. 2. Tempat usaha berpindah-pindah. 3. Usaha belum menerapkan administrasi. 4. Sumber daya manusia yang belum memiliki jiwa pengusaha yang bisa diandalkan. 5. Tingkat pendidikan sumber daya manusia rendah. 6. Seringkali pelaku UMKM belum mempunyai akses perbankan. 7. Pada umumnya belum mempunyai NPWP. Strategi manajemen operasional UMKM. Yang pertama, desain produk dan kualitas. Kemasan produk akan mempengaruhi psikologi konsumen agar membeli produk. Selain itu, UMKM harus mengikuti tren pasar atau bahkan bisa menciptakan tren sehingga produknya laku di pasaran. Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kemasan seperti warna, ukuran, serta kualitas yang dapat menentukan identitas meskipun produksi UMKM belum besar. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap profit usaha sehingga peningkatan kapasitas dan mutu produksi. Yang ketiga, proses produksi dan tata letak. Dalam menentukan lokasi usaha UMKM sangat berpengaruh karena
Penempatan lokasi yang strategis bisa meningkatkan tingkat penjualan dan selain itu proses produksinya juga bisa menjadi lebih efektif. Dan yang keempat ialah persediaan. Yang perlu dilakukan dalam mengelola UMKM agar sukses, salah satunya dengan mengontrol persediaan dengan cara mendokumentasikan serta mencatat agar persediaan yang diperlukan itu dapat kita ketahui adanya. Serta yang kelima, sumber daya manusia dan sistem kerja. Tentunya kita membutuhkan sumber daya manusia sebagai orang-orang yang akan mengorganisasikan ataupun mengoperasikan UMKM kita, serta untuk menyusun sistem kerja seperti membuat visi dan misi, membuat struktur prosedur, yang ketiga membuat deskripsi kerjaan karyawan, serta yang keempat membuat standar operasional prosedur ataupun bisa kita bilang dengan SOP. Jadi sekian informasi yang kami berikan. Semoga informasi tersebut dapat membantu kalian menambah wawasan serta dapat mengedukasi kalian juga ya. Saya Rocky Semarmata beserta dengan rekan-rekan saya. Saya Tesalonika Mailenia Yusuf. Saya Daniel Setli. Saya Safira Laila Adam. Saya Siti Maharani Tarib. Saya Maisara K. Demak. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.